Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas tentang turunan atau derivatif. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Penerapan konsep turunan ke n dari suatu fungsi atau turunan tingkat tinggi dalam mekanika. Misalkan S sama dengan Ft menyatakan posisi benda bergerak lurus pada saat T. Nah, di sini ada diagram. Ini S sama dengan 0, posisi benda dengan S lebih dari 0, kemudian ini posisi benda dengan S kurang dari 0 ya, sebelah kirinya. Definisi yang pertama kecepatan. Turunan pertama dari S sama dengan Ft menyatakan kecepatan gerak benda pada saat T. Nah, didefinisikan sebagai turunan pertama dari S ya. V sama dengan ds dt atau S aksen T atau F aksen T. Catatan, kecepatan sebagai ganti istilah kecepatan sesaat ya. Kemudian interpretasi untuk kecepatan V sama dengan ds per dt terhadap T. Yang pertama, jika V lebih dari 0, maka S sama dengan Ft merupakan fungsi naik terhadap T. Dengan bertambahnya T, nilai S akan makin besar. Yang pertama, jika benda berada di sebelah kanan S sama dengan 0, maka benda akan semakin menjauh dari S sama dengan 0. Nah, ini diagramnya seperti ini. Berikutnya, jika benda berada di sebelah kiri S sama dengan 0, maka benda akan makin mendekat ke S sama dengan 0. Nah, diagramnya seperti ini. Kemudian yang kedua, jika V kurang dari 0, maka S sama dengan Ft merupakan fungsi turun terhadap T. Dengan bertambahnya T, nilai S akan semakin kecil. Yang pertama, jika benda berada di sebelah kanan S sama dengan 0, maka benda akan makin mendekat ke S sama dengan 0 ya. Ini diagramnya. Kemudian yang kedua, jika benda berada di sebelah kiri S sama dengan 0, maka benda akan makin menjauh dari S sama dengan 0. Nah, ini diagramnya seperti ini. Kemudian yang kedua, percepatan. Turunan kedua dari S sama dengan Ft atau turunan pertama dari V terhadap T menyatakan percepatan dari gerak benda pada saat T. Jadi A atau percepatan sama dengan turunan kedua dari S atau F ya. Kemudian atau boleh juga turunan pertama dari V ya, dV dt atau boleh juga ditulis V aksen T ya. Catatan, percepatan sebagai ganti istilah dari percepatan sesaat. Interpretasi untuk percepatan A sama dengan dV per dt atau turunan kedua dari S sama dengan Ft ya. Jika A lebih dari 0, maka ada dua kemungkinan. A untuk V lebih dari 0, maka nilai V akan bertambah ya. Jadi A-nya lebih dari 0, V-nya lebih dari 0, maka benda akan makin ya cepat ya. Kemudian yang kedua, untuk V kurang dari 0, maka nilai V akan mendekati ke 0 ya. Jadi A-nya lebih dari 0, V-nya kurang dari 0 ya. Maka benda ya bergerak makin lambat. Kemudian yang kedua, jika A kurang dari 0, maka ada dua kemungkinan. Untuk V lebih dari 0, maka V akan berkurang menuju 0 ya. Nah, ini bendanya bergerak makin lambat. Kemudian untuk V kurang dari 0 ya, dengan A-nya kurang dari 0, maka benda akan makin besar dan negatif ya. Benda bergerak makin cepat ya, ke arah negatif. Contoh 1, sebuah benda bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisi S-nya memenuhi S sama dengan 2T kuadrat kurang 16T ditambah 24 dengan S diukur dalam cm dan T dalam sekon atau detik. Yang pertama, tentukan posisi benda pada saat awal. B, tentukan rumus kecepatan terhadap waktu. C, tentukan rumus percepatan terhadap waktu. D, berapa kali benda melewati posisi awal. Tentukan waktunya. E,
tentukan kecepatan benda bila T sama dengan 3 sekon dan T sama dengan 8 sekon. F, kapan kecepatannya 0, kemudian G, kapan kecepatannya positif. Solusi, posisi awal benda ditentukan dengan mensubstitusikan nilai T sama dengan 0 pada rumus posisi. Jadi S sama dengan 2 kali 0 kuadrat kurang 16 kali 0 ditambah 24. 0 kurang 0 ditambah 24 sama dengan 24. Jadi pada saat T sama dengan 0 maka benda berada di posisi 24 cm. Kecepatan benda adalah turunan pertama dari S. Jadi V sama dengan ds dt. Berarti 2 kali 2 adalah 4. T kurang 16. Percepatannya adalah turunan dari V ke T berarti 4. Bagian D-nya, untuk menentukan benda melewati posisi awal dicapai pada saat S sama dengan 0. Sehingga 2T kuadrat kurang 16T tambah 24 sama dengan 0. T kuadrat kurang 8T tambah 12 sama dengan 0. T kurang 2 kali T kurang 6 sama dengan 0. Berarti T-nya adalah 2 atau T-nya sama dengan 6. Ya. Jadi benda melewati posisi S sama dengan 0 sebanyak 2 kali, ya. Yaitu pada saat T sama dengan 2 sekon dan T sama dengan 6 sekon. Kemudian kita cari, ini adalah 4 kali 3 kurang 16. 12 kurang 16 adalah min 4, ya. Kemudian untuk 8 berarti 4 kali 8 kurang 16. 32 dikurang 16 sama dengan 16. Kemudian kecepatan 0 bila mana V sama dengan 0 berarti 4T kurang 16 sama dengan 0. Berarti T-nya 4, ya. Kemudian kecepatan benda positif bila mana V lebih dari 0 berarti 4T kurang 16 lebih dari 0 atau T lebih dari 4, ya. Kemudian semua data ini kita lihat dalam diagram seperti ini, ya. Pergerakan bendanya terlihat. Kita ambil untuk yang pertama, kalau T-nya 0 berarti kita masukkan di sini, maka didapat S-nya adalah 24. Kecepatannya dimasukkan ke sini adalah min 16. Kemudian kita coba dengan T sama dengan 1 biar terlihat pergerakannya untuk 1 detik. Berarti kita masukkan S-nya adalah 10, kemudian V-nya adalah min 12. Kemudian untuk T sama dengan 2. Nah, di sini S-nya sama dengan 0 dan V-nya sama dengan min 8. Ini sama dengan T sama dengan 6, yaitu S-nya 0, V-nya adalah 8. Jadi titik awal ini dilewati oleh benda ini 2 kali, ya, pada T sama dengan 2 dan T sama dengan 6. Kemudian untuk T sama dengan 3, nah di sini S-nya adalah min 6, kemudian V-nya adalah min 4. Dan untuk T sama dengan 4, S-nya sama dengan min 8 dan V-nya sama dengan 0. Untuk T sama dengan 8, S-nya sama dengan 24 dan V-nya sama dengan 16. Jadi pergerakan bendanya seperti ini, ya, dan terus ke kanan. Contoh 2, sebuah benda bergerak sepanjang sebuah garis koordinat mendatar sesuai dengan rumus S sama dengan Ft sama dengan T pangkat 3 kurang 9T kuadrat tambah 24T, dengan S adalah jarak berarah dari titik asal dalam cm dan T dalam sekon. A. Tentukan posisi awal benda. B. Tentukan kecepatan Vt dan percepatan At. Kemudian C. Tentukan saat benda mempunyai kecepatan 0. D. Tentukan saat benda mempunyai kecepatan negatif terbesar. Kemudian E.
tentukan jarak yang ditempuh dari T sama dengan 2 sekon dan T sama dengan 3 sekon. F, kapan benda bergerak ke kanan. G, kapan benda bergerak ke kiri atau mundur. Kemudian H, kapan benda berhenti kemudian bergerak lagi. I, kapan percepatannya negatif. Dan J, kapan percepatannya positif. Solusi, posisi awal benda dicapai bila mana T sama dengan 0. Berarti S sama dengan 0 pangkat 3 kurang 9 kali 0 kuadrat tambah 24 kali 0 sama dengan 0. Kecepatan benda adalah V sama dengan ds dt. Berarti 3T kuadrat kurang 18T tambah 24. Percepatan benda A sama dengan dv per dt sama dengan 6T kurang 18. Kecepatan benda sama dengan 0 bila mana V-nya sama dengan 0. Untuk T yang memenuhi berarti 3T kuadrat kurang 18T tambah 24 sama dengan 0. T kuadrat kurang 6T tambah 8 sama dengan 0. T kurang 2 kali T kurang 4 sama dengan 0. Berarti T-nya adalah 2 sekon atau T-nya adalah 4 sekon. Bagian D, untuk mencari V yang paling negatif, kita mencari saat benda mempunyai percepatan sama dengan 0 atau AT sama dengan 0. Sehingga 6T kurang 18 sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan 3. Kemudian kita mencari tanda-tanda dari A ya. Ini T sama dengan 3. Sini T-nya 0, berarti ini positif. Dan ini negatif ya. Kemudian kecepatan mencapai minimum lokal pada saat T sama dengan 3 sekon ya. Kita lihat jarak yang ditempuhnya. S sama dengan 3 pangkat 3 kurang 9 kali 3 kuadrat tambah 24 kali 3 sama dengan 27 kurang 81 tambah 72, ini sama dengan 18. Nilai ini merupakan nilai negatif terbesar karena setelah itu kecepatan akan naik. Yang E, tentukan jarak yang ditempuh dari T 2 sekon dan T 3 sekon ya. Berarti S2 sama dengan 2 pangkat 3 kurang 9 kali 2 kuadrat ditambah 24 kali 2 sama dengan 8 kurang 36 tambah 48, ini sama dengan 20. Kemudian S3 sama dengan 3 pangkat 3 kurang 9 kali 3 pangkat 2 kali 24 kurang 3 sama dengan 27 kurang 81 tambah 72, ini adalah 18. Dengan demikian selisih posisinya adalah S3 kurang S2 berarti 18 kurang 20 sama dengan min 2, yaitu ke kiri ya sejauh 2 meter. Kemudian yang F, benda bergerak ke kanan bila mana kecepatannya lebih dari 0, berarti 3T kuadrat kurang 18T tambah 24 lebih dari 0. T kuadrat kurang 6T tambah 8 lebih dari 0. T kurang 2 kali T kurang 4 lebih dari 0. Berarti ini adalah T
kurang 2 atau T-nya lebih dari 4. Yang G, benda bergerak ke kiri atau mundur bila mana kecepatannya kurang dari 0 ya. Berarti di sini 3T kuadrat kurang 18T tambah 24 kurang dari 0. T kuadrat kurang 6T tambah 8 kurang dari 0. T kurang 2 dikalikan T kurang 4 kurang dari 0. Berarti T-nya lebih dari 2 kurang dari 4. Kemudian yang H, benda berhenti kemudian bergerak lagi. Ini tercapai pada saat kecepatannya sama dengan 0. Sehingga 3T kuadrat kurang 18T tambah 24 sama dengan 0. T kuadrat kurang 6T tambah 8 sama dengan 0. T kurang 2 dikalikan T kurang 4 sama dengan 0. Berarti T-nya 2 atau T-nya sama dengan 4. Bagian berikutnya yang I, percepatan benda negatif bila mana AT kurang dari 0. Berarti 6T kurang 18 kurang dari 0. Berarti T-nya kurang dari 3. Kemudian percepatan benda positif berarti AT lebih dari 0. 6T kurang 18 lebih dari 0. Berarti T-nya lebih dari 3. Nah, gerakan benda itu kita gambarkan diagramnya seperti ini. Pada posisi awal untuk T sama dengan 0 maka jaraknya adalah S0 dan kecepatannya adalah 24. Kemudian benda bergerak kanan ya. Kemudian ketika T-nya sama dengan 2 jaraknya 20 dan kecepatannya 0. Kemudian bergerak ke kiri. Kemudian ketika T-nya sama dengan 4, jaraknya adalah 16 dan kecepatannya 0, kemudian bergerak lagi ke kanan. Contoh yang berikutnya, diketahui benda bergerak dengan posisi pada saat T adalah ST sama dengan T pangkat 3 kurang 5T kuadrat. Tentukan saat benda bergerak di sebelah kanan dari S sama dengan 0. B, tentukan saat benda bergerak ke kanan. Yang A, benda berada di sebelah kanan dari S sama dengan 0 jika S-nya lebih dari atau sama dengan 0 ya. Berarti T pangkat 3 kurang 5T kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. T kuadrat T kurang 5 lebih dari atau sama dengan 0. Ini T-nya lebih dari 5 ya. Karena di sini T-nya T kuadrat lebih dari atau sama dengan 0, maka benda berada di kanan S0 pada saat T lebih dari atau sama dengan 5. Benda bergerak ke kanan pada saat P ya, di kecepatannya lebih dari 0. V itu adalah ds dt, berarti 3T kuadrat kurang 10T ya. Nah ini 3T kuadrat kurang 10T ini lebih dari 0. Berarti T dikalikan 3T kurang 10 lebih dari 0. Berarti T-nya kurang dari 0 atau T-nya lebih dari 10/3 ya. Karena T menyatakan waktu, maka benda bergerak ke kanan pada saat T-nya adalah lebih dari 10/3. Contoh yang keempat, sebuah benda bergerak sepanjang sebuah garis koordinat mendatar sesuai dengan rumus
S sama dengan FT sama dengan T kuadrat ditambah 16 per T. T-nya lebih dari 0. Dengan S, jarak berarah dari titik asal diukur dalam cm dan T dalam sekon. A. Berapakah kecepatan pada waktu T? B. Berapakah percepatan pada waktu T? C. Kapan benda bergerak ke kanan? Dan D. Kapan benda bergerak ke kiri? Kecepatan pada saat T adalah P sama dengan ds per dt sama dengan, berarti turunan dari sini adalah 2T min 16 per T kuadrat ya. Kemudian percepatan pada saat T berarti A sama dengan dv per dt berarti 2, kemudian plus 32 dibagi T pangkat 3. Kemudian yang C, benda bergerak ke kanan bila mana kecepatannya lebih dari 0, berarti 2T kurang 16 per T kuadrat lebih dari 0, atau T pangkat 3 kurang 8 dibagi T kuadrat lebih dari 0. T kurang 2 dikalikan T kuadrat tambah 2T tambah 4 dibagi T kuadrat lebih dari 0. Kita buat garis bilangannya ini. Berarti di sini adalah 0, kemudian 2. Nah, T kuadrat tambah 2T tambah 4 ini adalah definit positif sehingga dapat diabaikan. Kalau T-nya lebih dari 2, misalnya kita ambil 10, berarti ini positif, positif, positif. Berarti ke kanan positif, lewat pembuat nol adalah negatif. Karena di sini T-nya kuadrat, berarti di sini tandanya nggak berubah. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya lebih dari 0, berarti yang memenuhi adalah T lebih dari 2. Yang D, benda bergerak ke kiri bila mana kecepatannya kurang dari 0. Berarti 2T kurang 16 per T kuadrat kurang dari 0. T pangkat 3 kurang 8 dibagi T kuadrat kurang dari 0. T kurang 2 dikalikan T kuadrat tambah 2T tambah 4 dibagi T kuadrat, ini kurang dari 0. Kita buat garis bilangannya. 0, kemudian 2. Ke kanan kita beri nilai misalnya 3, berarti positif. Ini negatif, negatif. Berarti daerah yang memenuhi adalah daerah yang negatif ya. Ini dan yang ke kiri ya. Ya, berarti ini tidak termasuk ya. Berarti kalau begitu T kurang dari 0 atau T lebih dari 0 kurang dari 2. Karena T adalah waktu, berarti di sini T-nya lebih dari 0 ya. Maka yang memenuhi adalah T lebih dari 0 kurang dari 2. Nah, diagramnya adalah seperti ini ya. Terlihat bahwa untuk T-nya sama dengan 1, jadi dia bergerak dari kanan ke kiri, T-nya sama dengan 1, kemudian di sini S-nya 17 dan kecepatannya min 14. Terus kemudian ketika T-nya sama dengan 2, jaraknya adalah 12, kemudian kecepatannya 0 dan dia akhirnya bergerak ke kanan.
Demikian video pembahasan tentang derivatif atau turunan telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.